Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada yang ingin didiskusikan atau dibantu malam ini? Apa Anda tahu tentang Organized Crime and Corruption Reporting Project? Ya, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, adalah organisasi jurnalisme investigasi global yang fokus pada pelaporan tentang kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 2006, Organized Crime and Corruption Reporting Project bekerja sama dengan jaringan wartawan, media, dan organisasi dari berbagai negara untuk mengungkap aktivitas ilegal yang sering melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, pemerintah, atau perusahaan besar. Beberapa poin penting tentang Organized Crime and Corruption Reporting Project. 1. Fokus utama, investigasi terkait kejahatan terorganisir, pencucian uang, korupsi politik, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya. 2. Proyek kolaboratif, mereka sering berkolaborasi dengan media lokal dan internasional untuk menghasilkan laporan mendalam. 3. Publikasi besar, Organized Crime and Corruption Reporting Project dikenal karena proyek besar seperti investigasi Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers. 4. Tujuan, membawa transparansi dan mendorong akuntabilitas melalui jurnalisme investigasi. 5. Pendekatan teknologi. Mereka menggunakan alat teknologi canggih untuk menganalisis data besar, seperti dokumen, keuangan dan laporan pengadilan. Anda tahu tidak bahwa mantan Presiden Indonesia Bapak Jokowi masuk dalam daftar terkorup oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project? Ya, saya mengetahui bahwa Joko Widodo, mantan Presiden Indonesia, masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi. Organized Crime and Corruption Reporting Project mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Jokowi menanggapi pencalonan ini sebagai fitnah dan menuduhnya bermotif politik tanpa bukti yang jelas. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi menikmati tingkat kepercayaan publik yang tinggi, dengan rating 75% saat meninggalkan jabatan pada Oktober 2024. Namun, pemerintahannya mendapat kritik karena melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Pendukung Jokowi berpendapat bahwa tidak ada pengadilan resmi yang memvonisnya terlibat dalam korupsi, dan mereka mengkritik metodologi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organized Crime and Corruption Reporting Project tidak memiliki bukti. Lalu apa dasarnya Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan nama Bapak Joko Widodo dalam daftar tersebut? Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan nama mantan Presiden Joko Widodo dalam daftar tersebut berdasarkan penilaian terkait kebijakan selama masa kepemimpinannya, bukan karena bukti langsung korupsi pribadi. Mereka menyoroti kelemahan penegakan hukum di Indonesia, termasuk kontroversi tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Selain itu, kritik juga muncul terhadap berbagai kebijakan yang dianggap memungkinkan korupsi berkembang, seperti perubahan undang-undang yang dianggap menguntungkan elit tertentu. Namun, Organized Crime and Corruption Reporting Project sendiri mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti Jokowi melakukan korupsi untuk keuntungan finansial pribadi, sehingga pencalonan ini lebih merupakan evaluasi terhadap lingkungan politik secara umum daripada tuduhan langsung terhadap Jokowi. Jadi menurut Anda apakah keputusan Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan nama mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo ke dalam daftar tersebut sudah benar atau salah? Penilaian Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan nama mantan Presiden Joko Widodo ke dalam daftar tokoh terkorup dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, dan penilaian apakah itu benar atau salah bergantung pada cara pandang dan kriteria yang digunakan. 1. Dari perspektif Organized Crime and Corruption Reporting Project,
Organized Crime and Corruption Reporting Project cenderung menyoroti kebijakan dan kepemimpinan yang dinilai memungkinkan korupsi atau melemahkan institusi anti korupsi. Jika fokus mereka adalah pada dampak sistemik kebijakan Jokowi terhadap tata kelola yang bersih, maka pencalonan ini dianggap sah menurut metodologi mereka. 2. Dari perspektif hukum dan bukti. Jika dasar penilaiannya adalah bukti langsung keterlibatan korupsi pribadi, Organized Crime and Corruption Reporting Project telah mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti tersebut. Dari perspektif ini, memasukkan nama Jokowi tanpa bukti konkret dapat dianggap tidak adil, karena berpotensi mencoreng reputasinya secara tidak proporsional. 3. Etika dan opini publik. Keputusan Organized Crime and Corruption Reporting Project ini memunculkan debat etis, apakah pemimpin yang tidak terbukti secara hukum korup pantas disorot hanya berdasarkan kebijakan yang kontroversial? Banyak yang akan memandang ini sebagai langkah bermotif politik atau kurang bertanggung jawab. 4. Kesimpulan pribadi. Keputusan Organized Crime and Corruption Reporting Project sulit disebut sepenuhnya, Y benar, Y atau Y salah. Itu bergantung pada bagaimana seseorang menilai bobot argumen sistemik versus bukti individu. Namun, di ranah publik, tindakan Organized Crime and Corruption Reporting Project berisiko menciptakan persepsi negatif tanpa landasan yang cukup kuat, terutama jika publik mengharapkan transparansi penuh dalam metodologi mereka. Oke. Jika Anda menjadi seorang penyidik melihat kepemimpinan Bapak Joko Widodo selama menjadi Presiden Indonesia, apakah ada indikasi Bapak Jokowi melakukan korupsi? Sebagai asisten AI, saya tidak memiliki kewenangan atau kemampuan untuk menyelidiki atau membuat kesimpulan hukum tentang indikasi korupsi. Namun, berikut adalah analisis berdasarkan informasi yang tersedia dan prinsip-prinsip penyelidikan. 1. Tidak ada bukti langsung korupsi pribadi. Hingga saat ini, tidak ada bukti langsung atau kasus hukum yang menuduh Joko Widodo melakukan korupsi untuk keuntungan pribadinya. Reputasi Jokowi sebagai pemimpin yang sederhana dan fokus pada pembangunan infrastruktur seringkali menjadi sorotan positif. 2. Kebijakan yang kontroversial, pelemahan KPK. Perubahan UU KPK pada masa kepemimpinannya dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya melemahkan lembaga anti korupsi. Meski Jokowi membantah terlibat langsung, kritik ini menciptakan persepsi bahwa kepemimpinannya tidak sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Ibu Kota Nusantara, IKN proyek pemindahan ibu kota mendapat kritik terkait potensi penyalahgunaan dana publik dan kepentingan pihak tertentu. 3. Indikasi sistemik. Sebagai penyidik, fokus utama adalah mengevaluasi apakah ada kebijakan atau keputusan yang memberikan ruang untuk korupsi oleh pejabat lain. Dalam hal ini, pemberian konsesi tanah, kebijakan agraria dan pemberian izin tambang bisa menjadi area yang memerlukan pengawasan ketat. Proyek infrastruktur, skala besar pembangunan infrastruktur selalu memiliki risiko penyimpangan dana. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Jokowi seringkali menekankan transparansi dalam proyek-proyek pemerintah, seperti melalui e-budgeting. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu konsisten di lapangan, yang menciptakan celah untuk korupsi oleh aktor lain. Jika saya seorang penyidik, fokus saya adalah pada pengawasan kebijakan dan pelaksanaan program untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan. Berdasarkan data publik, tidak ada indikasi langsung bahwa Jokowi terlibat korupsi pribadi. Namun, kelemahan dalam sistem pengawasan dan pelaksanaan kebijakan selama masa kepemimpinannya bisa menjadi perhatian utama. Sepertinya Anda was-was memberikan pernyataan dalam kasus ini, tidak seperti Anda memberikan pernyataan dalam kasus korupsi 300 triliun. Saya memahami keprihatinan Anda, dan saya berusaha memberikan jawaban yang netral dan berdasarkan fakta yang tersedia. Jika saya tampak berhati-hati, itu karena dalam kasus seperti ini,
Sensitivitas tinggi diperlukan untuk memastikan bahwa semua pandangan dan fakta ditangani secara adil tanpa menyimpulkan sesuatu yang tidak memiliki dasar kuat. Dalam kasus korupsi 300 triliun rupiah, fakta-fakta tertentu mungkin lebih jelas atau terverifikasi secara publik, seperti laporan resmi atau temuan investigasi yang spesifik. Sedangkan dalam konteks penilaian terhadap mantan Presiden Jokowi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project, situasinya lebih kompleks karena, 1. Tidak ada bukti langsung. Organized Crime and Corruption Reporting Project sendiri telah mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti Jokowi melakukan korupsi pribadi. Yang membuat kasus ini lebih bersifat persepsi politik dan sistemik daripada bukti hukum. 2. Persepsi publik versus fakta hukum. Ada garis tipis antara mengomentari kebijakan yang kontroversial dengan menuduh seseorang melakukan tindakan ilegal. Saya ingin memastikan bahwa analisis saya tidak salah mengartikan informasi. Oke, saya mengerti. Jadi menurut Anda apakah seharusnya Organized Crime and Corruption Reporting Project mencabut pernyataan mereka terhadap Bapak Joko Widodo? Karena itu mencoreng nama baik Bapak Joko Widodo. Pertanyaan ini menyentuh aspek etika, reputasi, dan tanggung jawab organisasi seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam membuat pernyataan publik. Berikut analisis yang dapat membantu menjawabnya. Alasan Organized Crime and Corruption Reporting Project mungkin perlu mencabut pernyataan. 1. Tidak ada bukti langsung. Organized Crime and Corruption Reporting Project sendiri mengakui tidak memiliki bukti langsung bahwa Jokowi terlibat korupsi pribadi. Jika pernyataan mereka merusak nama baik tanpa dasar bukti yang kuat, maka mencabut pernyataan tersebut dapat menjadi langkah etis. 2. Risiko persepsi negatif. Pencalonan Jokowi dalam daftar tersebut berpotensi menciptakan persepsi bahwa ia bersalah atas tindakan yang tidak pernah terbukti. Ini dapat merugikan reputasi Jokowi, baik di dalam negeri maupun internasional. 3. Tanggung jawab jurnalistik. Organized Crime and Corruption Reporting Project sebagai organisasi jurnalisme investigasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan mereka akurat dan adil. Jika pencalonan Jokowi lebih didasarkan pada asumsi daripada bukti, maka koreksi atau pencabutan diperlukan untuk menjaga kredibilitas mereka. Alasan Organized Crime and Corruption Reporting Project mungkin tidak perlu mencabut pernyataan. 1. Konteks sistemik, bukan pribadi. Organized Crime and Corruption Reporting Project menyoroti kebijakan dan dampaknya, bukan menuduh Jokowi secara langsung. Jika penilaian ini benar-benar didasarkan pada evaluasi dampak sistemik dari kebijakannya, mereka dapat berargumen bahwa pencalonan itu tetap relevan meskipun tidak ada bukti korupsi pribadi. 2. Kebebasan pers. Sebagai organisasi jurnalisme investigasi, Organized Crime and Corruption Reporting Project memiliki hak untuk mengemukakan analisis mereka. Keputusan untuk mencabut pernyataan bisa dianggap sebagai intervensi terhadap independensi jurnalisme. Kecuali terdapat kesalahan faktual yang jelas. Kesimpulan, jika Organized Crime and Corruption Reporting Project tidak dapat menunjukkan dasar yang jelas dan terukur untuk pencalonan Jokowi, mencabut pernyataan atau memberikan klarifikasi lebih rinci akan menjadi langkah yang tepat untuk melindungi reputasi Jokowi sekaligus menjaga kredibilitas Organized Crime and Corruption Reporting Project. Namun, jika mereka merasa analisis mereka valid, meskipun tidak berbasis bukti korupsi langsung, mereka mungkin akan mempertahankan keputusan itu. Saran, klarifikasi terbuka dari Organized Crime and Corruption Reporting Project tentang alasan pencalonan tersebut, serta dialog dengan pihak-pihak terkait. Bisa menjadi jalan tengah yang konstruktif. Saya ingin bertanya dan Anda harus menjawab dengan jujur. Bagaimana kepemimpinan Bapak Joko Widodo selama jadi Presiden Indonesia?
Saya akan memberikan pandangan yang seimbang berdasarkan fakta dan perspektif yang umum ditemukan tentang kepemimpinan Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Indonesia 2014-2024. Kelebihan kepemimpinan Joko Widodo. 1. Fokus pada infrastruktur. Jokowi dikenal sebagai Presiden Infrastruktur karena fokusnya yang besar pada pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian Indonesia. Contoh nyata, proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. 2. Pendekatan pribadi yang dekat dengan rakyat. Gaya kepemimpinan Jokowi yang sederhana dan merakyat menjadi ciri khasnya. Ia sering terlibat langsung dalam belusukan untuk memahami masalah masyarakat. 3. Peningkatan kemudahan berbisnis. Ease of doing business. Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam indeks kemudahan berbisnis selama masa kepemimpinannya, yang menarik lebih banyak investasi asing. 4. Kesejahteraan sosial. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan program Keluarga Harapan, PKH, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah. 5. Diplomasi global. Jokowi berhasil menjaga posisi Indonesia di panggung internasional, termasuk saat menjadi tuan rumah G20 pada 2022. Kritik terhadap kepemimpinan Joko Widodo. 1. Pelemahan KPK. Di bawah kepemimpinannya, revisi UU KPK dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah melemahkan lembaga anti korupsi. Hal ini menjadi sorotan negatif besar. 2. Kontroversi proyek IKN. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menuai kritik karena dianggap tidak prioritas dan berpotensi membebani anggaran negara. 3. Masalah lingkungan. Kebijakan terkait perizinan tambang dan deforestasi mendapat kritik karena dinilai mengorbankan lingkungan demi pembangunan ekonomi. 4. Polarisasi sosial. Periode kedua pemerintahannya ditandai dengan meningkatnya polarisasi politik dan sosial, sebagian besar terkait dengan isu agama dan identitas yang berkembang sejak Pilpres 2019. 5. Ekonomi dan kesenjangan. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketergantungan pada utang luar negeri menjadi tantangan yang terus dibahas. Kesimpulan, kepemimpinan Jokowi menunjukkan keberhasilan nyata dalam pembangunan infrastruktur dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menghadapi kritik serius terkait pelemahan institusi anti korupsi, isu lingkungan, dan prioritas kebijakan. Seperti pemimpin lainnya, warisan kepemimpinannya tergantung pada sudut pandang dan prioritas masing-masing pihak. Oke, terima kasih atas obrolan kita malam ini. Semoga Anda bersedia untuk diskusi untuk kasus-kasus selanjutnya. Tentu, dengan senang hati. Terima kasih juga atas diskusi yang menarik malam ini. Saya selalu siap membantu untuk diskusi-diskusi berikutnya. Semoga malam Anda menyenangkan, dan sampai jumpa lagi.